Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inayatul Fitria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja yang berkaitan dengan sistematika PTK pada bab 4 itu sendiri. Nah, teman-teman sendiri sudah mengetahui apa itu pengertiannya, pengertian dari PTK, tujuannya, manfaatnya, ciri-cirinya, karakteristiknya, bahkan sampai pertemuan yang kemarin sudah dijelaskan mengenai sistematika pada bab 3. Oke, kita akan melanjutkan bagaimana sih sistematika pada bab 4 itu sendiri. Nah, bahwasanya dalam sistematika pada bab 4 itu sendiri berisikan mengenai hasil dan juga pembahasan. Adapun dari yang pertama, pada bagian pertama, teman-teman akan menjelaskan mengenai hasil penelitian itu sendiri yang berisikan akan prasiklus, siklus pertama, siklus kedua, dan siklus selanjutnya jika teman-teman melakukan penelitian tindakan kelas pada siklus selanjutnya, 3, 4, dan sebagainya. Lalu bagian kedua yaitu ada pembahasan. Nah, hal terpenting pada bab ini bahwasanya bagian yang harus dicantumkan adalah data, analisa, dan juga pembahasan yang menjawab akan rumusan masalah pada bab 1 itu sendiri. Jadi ketika teman-teman sudah membuat pada bab 1 mengenai rumusan masalahnya seperti apa, tujuan penelitiannya seperti apa, maka pada hasil dan juga pembahasan ini teman-teman akan merumuskan ataupun menemukan jawaban akan rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Baik teman-teman, pada bagian pertama di bab 4 ini teman-teman sekalian akan menuliskan mengenai hasil penelitian. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan hasil penelitian yaitu yang pertama, sajikan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Jadi jelas ya, ketika teman-teman sudah merumuskan masalah pada bab 1 dan juga menuliskan tujuan penelitian di bab 1 juga, maka hasil penelitian ini harus sinkron, harus serasi dengan rumusan masalah yang sudah dikemukakan ataupun dituliskan. Lalu yang kedua yaitu deskripsikan hasil penelitian pada tiap siklusnya. Bahwa jelas ya, di setiap siklusnya itu teman-teman sekalian harus mengemukakan hasil penelitian seperti di prasiklus hasil motivasi belajarnya seperti apa, lalu di siklus pertama hasil tindakan motivasi dan lain sebagainya seperti apa, siklus kedua juga seperti apa, dan jikalau memang teman-teman membutuhkan siklus ketiga dan keempat maka diperlukan untuk penelitian maka dilakukan, tapi ketika teman-teman merasa cukup dengan siklus kedua saja maka penelitian tindakan kelas hanya sampai di siklus kedua. Nah, yang ketiga yaitu dimulai dengan prasiklus dengan mengemukakan tindakan yang dilakukan. Bahwasanya jelas ya bahwa di dalam prasiklus itu sendiri teman-teman harus melakukan tindakan akan motivasi belajar kepada si siswa supaya teman-teman ini mengetahui sampai mana sih kadarnya si siswa ini memiliki sebuah motivasi untuk belajar. Nah, yang keempat yaitu tindakan tersebut dikemukakan dengan rinci pada setiap pertemuannya. Jadi jelas bahwasanya tindakan-tindakan yang telah teman-teman lakukan untuk penelitian tindakan kelas harus dikemukakan secara rinci. Apa saja metode yang sudah teman-teman lakukan ataupun apa saja hal-hal yang sudah teman-teman lakukan untuk menunjang penelitian tersebut. Itu selanjutnya yaitu temukan perubahan yang terjadi pada semua aspek dan dampak dari akhir tindakan. Jadi ini sangat penting bahwa dalam hasil penelitian mengapa kita ingin meneliti, ya kita ingin mengetahui apa sih dampak setelah kita melakukan tindakan-tindakan sebelumnya, apa sih hal-hal yang menjadi progresivitas yang terjadi di siswa itu sendiri ataupun di guru itu sendiri dalam penelitian tindakan kelas itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu mengenai data hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel dan juga ataupun grafik. Jadi hasil penelitian itu bisa dikiaskan pada tabel ataupun grafik, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya meskipun sudah ada tabel dan juga grafik, teman-teman juga harus tetap mendeskripsikan mengenai hasil penelitiannya
melalui tulisan gitu, melalui kutipan di bawahnya, deskripsi akan tabel dan juga grafik itu. Jadi bukan sekedar menyajikan tabel dan juga grafik tanpa adanya deskripsi dari teman-teman itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu tiap siklus yang diuraikan harus disertai data lengkap beserta narasinya pada aspek-aspek yang direkam atau diamati selama proses tindakan. Sehingga hal ini juga penting ya teman-teman, penting untuk diperhatikan bahwasanya ketika teman-teman menyertai data lengkap harus disertai pula narasinya ataupun deskripsi di bawahnya, menjelaskan mengenai hasil dari tabel ataupun grafik yang dimunculkan gitu. Lalu selanjutnya itu ada temukan perubahan pada semua aspek dan dampak dari akhir tindakan, misalnya dari kemajuan peserta didiknya, kemajuan akan minat peserta didiknya, motivasinya, dan juga bahkan hasil belajarnya yang memang penelitian tindakan kelas biasanya banyak meneliti tentang hasil belajar peserta didik. Lalu selanjutnya pada akhir penjelasan tiap siklus, kemukakan hasil analisis dan refleksi agar memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kelemahan serta kekurangannya. Jadi jelas ya bahwasanya hasil data atau hasil analisis data ini bertujuan supaya kita mengetahui apa sih keberhasilan yang telah kita lakukan pada penelitian tindakan kelas, apa sih kelemahannya, apa sih kekurangannya ya. Selanjutnya itu kekurangan dan kelemahan, inilah yang menjadi dasar untuk memperbaiki siklus selanjutnya. Seperti halnya ketika kita melakukan siklus ke-1, kita ingin mengetahui nih hasil belajar si siswa itu seperti apa sih. Lalu kita mendapatkan hasil ternyata dari prasiklus ke siklus pertama malah mengalami merosot ataupun mengalami kelemahan, kekurangan, sehingga nantinya si peneliti dapat merancang tindakan untuk siklus selanjutnya, siklus kedua. Dan jika memang kekurangan kelemahan ini terjadi di siklus kedua, maka peneliti juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan siklus ketiga dan selanjutnya. Lalu yang terakhir yaitu kemukakan pelaksanaan siklus kedua beserta data lengkap seperti pada uraian siklus ke-1 dan diakhiri dengan hasil analisis data yang diperoleh. Jadi jelas ya bahwasanya hasil penelitian itu harus jelas hasilnya itu apa dan data yang dihasilkan itu apa. Jadi menguraikan akan hasil analisis itu bukan dengan manipulatif data, tapi ketika ada analisis datanya, maka itu akan memperkuat akan penelitian tindakan kelas itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubi Ismalana dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi tentang sistematika PTK bab 4. Prasiklus. Prasiklus terbagi menjadi 3. Yang pertama A, pelaksanaan pembelajaran. Mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pembelajaran sebelumnya. Misalnya, guru masih menggunakan pembelajaran konvensional seperti lebih banyak sama. B, motivasi belajar. Mendeskripsikan bagaimana motivasi belajar siswa sebelumnya. Didukung dengan kevalidan data dan dapat menyebarkan angket motivasi sebelum pelaksanaan siklus pertama. C, hasil belajar. Mendeskripsikan hasil belajar sebelumnya dengan disertai data valid, misalnya hasil ulangan harian. Siklus 1, siklus 2 terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pelaksanaan pembelajaran. Deskripsikan hasil analisis data pelaksanaan pembelajaran, dukung dengan data yang disajikan dalam bentuk tabel. Tuangkan juga catatan mengenai kelemahan dan kelebihan pelaksanaan pembelajaran yang diperoleh dari guru pengawas. Nomor 2, motivasi belajar. Deskripsikan hasil analisis data motivasi belajar, didukung dengan data yang disajikan. Dan yang terakhir yaitu nomor 3, hasil belajar. Deskripsikan hasil analisis data hasil belajar, didukung dengan data yang disajikan, misal dalam bentuk tabel. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firlian Pianifa. Di sini saya akan menjelaskan sistematika PTK bab 4 pada pembahasan. Pembahasan dapat disajikan bersamaan dengan melaporkan hasil penelitian tiap siklusnya. Namun akan lebih terarah jika diletakkan pada bagiannya tersendiri. Nah, pada pembahasan itu dimulai dengan menganalisis data, kemudian melihat keadaan positif dan negatifnya hasil penelitian. Nah, jika hasilnya itu positif, maka peneliti itu harus menguraikan pembahasan dengan cara menguatkan dengan teori-teori yang sudah dijelaskan pada bab 2 atau sudah ditulis pada bab 2. Jika hasilnya itu negatif, maka peneliti itu harus mencari tahu penyebabnya. Yang kedua itu peneliti harus menggunakan teori yang berlawanan. Yang ketiga, peneliti itu harus menyampaikan faktor-faktor yang menjadi penyebab ketidaktercapaian harapan peneliti. Dan yang terakhir itu dengan tetap mencantumkan teori yang menguatkan argumentasi tersebut. Sekian dari saya pembahasan mengenai sistematika PTK bab 4 pada pembahasan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurang-kurang atau kurang jelas. Jika kurang jelas, kalian bisa bertanya ketika sedang presentasi dimulai. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.